Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu satu, gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, yang biasa disingkat dengan GLBB. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ciri-cirinya, yang pertama, lintasan berupa garis lurus. Jelas ya. Yang kedua, waktu yang sama menempuh jarak yang sama. Nah, misalnya 2 detik pertama, jarak yang dia tempuh 4 meter. Maka 2 detik berikutnya itu juga 4 meter. Seperti itu, jadi waktu sama, maka jarak yang ditempuh juga sama. Kemudian kecepatan tetap atau konstan, nggak bertambah cepat, nggak bertambah lambat. Dan yang terakhir, tidak memiliki percepatan, atau disimbolkan A itu bernilai 0. Ada yang sudah tahu apa itu percepatan? Mari kita ingat besaran dalam gerak lurus. Yang pertama ada jarak, panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Jadi totalnya berapa, itu semuanya jarak. Kemudian perpindahan, yaitu resultan jarak dari posisi awal dan posisi akhir benda. Jadi hanya panjang dari titik awal hingga titik akhir. Tidak perlu dijumlahkan seluruh lintasan yang dia lewatin. Yang ketiga ada kecepatan, kemampuan benda untuk berpindah posisi setiap satuan waktu. Yang terakhir ada percepatan, yaitu perubahan kecepatan suatu benda setiap satuan waktu. Bisa berubah bertambah besar, bisa berubah bertambah kecil. Nanti ada percepatan dan ada perlambatan. Ini rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Ada V, yaitu kecepatan, sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi waktu. Nanti kecepatan satuannya M per S, yaitu meter per sekon. Ada S, kalau mencari S berarti V dikali T, yaitu kecepatan dikalikan dengan waktu. Satuannya jarak, yaitu meter. Dan yang ketiga ada T atau waktu. Cara mencarinya S dibagi V, yaitu jarak dibagi kecepatan. Satuan dari waktu yaitu S, sekon atau detik. Ada A, yaitu percepatan. Cara mencarinya V2 dikurangi V1 atau V akhir dikurangi V awal dibagi T2 dikurangi T1 atau T akhir dikurangi T awal, di mana perubahan V dan perubahan T itu disimbolkan dengan itu ada segitiga, bacanya delta. Delta V dibagi delta T. Ini ada gambar grafik GLB hubungan antara V dengan T. Kita lihat V-nya di situ selalu tetap, dia mendatar saja. Meskipun waktu pertama atau T1, waktu kedua atau T2, V-nya selalu tetap. Kemudian ada grafik GLB hubungan S dengan T. Coba dilihat di situ garis yang vertikal menunjukkan S dan yang horizontal menunjukkan T. Berarti yang di tengah-tengahnya yang miring itu sebagai V. Meskipun terlihat bahwa garis V-nya seperti naik, tapi dia nilainya tetap. Kita buktikan. Tadi kita ingat V sama dengan S dibagi T. Coba S yang pertama, yang paling bawah bernilai 2. T yang paling kiri bernilai 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti V-nya 2. Kita naikkan lagi. Ketika S-nya 4, T-nya 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. V-nya berarti ketemu 2 lagi. Berarti V-nya bernilai tetap. Ini merupakan grafik GLB. Kita langsung ke contoh soal ya.
Ica berlari pada lintasan lurus dan menempuh jarak 100 meter dalam 10 detik. Tentukan kecepatan dan waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 25 meter. Oke, penyelesaiannya. Diketahui X sama dengan 100 meter, di mana X itu sama aja dengan jarak atau S. Dan T sama dengan 10 sekon atau 10 detik. Yang ditanyakan berapa nilai V atau kecepatannya dan berapa waktu yang dibutuhkan Ica pada saat jarak yang dia tempuh 25 meter. Di situ disimbolkan X ya. X sama S sama saja. Next, cara menjawabnya. Yang pertama kita cari kecepatannya dulu. Nah, ingat rumus yang tadi nih, saya tunjukkan lagi. Nah, kecepatan Ica untuk jarak 100 meter dalam 10 detik adalah, maka kita mencari V. Di situ rumusnya S per T. Tadi yang pertama, S dengan X sama saja. Berarti di situ saya tuliskan X dibagi T atau 100 meter dibagi 10 meter. Yaitu sama dengan 10 meter per sekon. Itu kecepatannya Ica. Kemudian yang B, mencari waktu yang diperlukan Ica untuk menempuh jarak 25 meter. Waktu berarti T, lihat di kotak rumus. T sama dengan S dibagi V. Berarti S-nya ketika menempuh jarak 25 meter, kita masukkan 25. Dan V-nya berapa? Loh, di soal nggak ada. Nah, tadi kan kita udah cari nilainya V di poin A tadi. V ketemu 10. Jadi 25 meter dibagi 10 meter per sekon. Hasilnya 2,5. Satuannya sekon untuk waktu. Seperti itu saja. Mudah bukan? Oke, sampai di sini dulu materinya. Jika ada pertanyaan, langsung saja bisa japri melalui WhatsApp atau Google Classroom ini, atau juga bisa di kolom komentar di YouTube. Nah, untuk buktinya, jika kalian telah menyimak video sampai akhir, maka ingat, nih, setelah nonton video ini, tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar YouTube. Sekali lagi, setelah menyimak video ini sampai akhir, langsung tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar YouTube di bawah ini. Oke? Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.